Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan bimbingan belajar bahasa Arab dengan menggunakan metode lisan. Itu sebuah metode yang mempelajari bagaimana cara membaca kitab Arab gundul dengan 4 langkah yang kita sebut dengan 4 langkah tepat membaca kitab Arab metode lisan. Nah, apa itu ya 4 langkah tepat membaca kitab Arab metode lisan ini? Yang pertama adalah menguasai CK. Ini langkah pertama. Menguasai apa? CK, jenis kata. Kemudian langkah yang kedua adalah menguasai apa? SK, status kata. Dan yang ketiga adalah menguasai TK, tanda akhir kata. Dan yang keempat adalah menguasai PK, untuk kalimat. Jadi 4 langkah tepat membaca kitab Arab itu adalah pertama CK, SK, TK, PK. Jadi untuk bisa membaca kitab Arab ya, itu kita memerlukan 4 langkah ini, yaitu CK, SK, TK, PK. Dan alhamdulillah langkah yang pertama yaitu CK sudah kita kuasai pada sesi-sesi sebelumnya. Ada 8 unit ya. Kita selesaikan langkah pertama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki langkah yang kedua yaitu menguasai SK. Dan insya Allah pada sesi-sesi berikutnya kita lanjutkan langkah ketiga yaitu menguasai PK dan langkah keempat menguasai PK. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan memasuki langkah yang kedua yaitu menguasai SK. Baik, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada langkah kedua ini ya, kita akan menguasai status kata di dalam kalimat bahasa Arab. Jadi status kata kita singkat dengan SK ya, status kata. Nah, di langkah kedua ini ada 2 target yang harus kita kuasai. Ada berapa target? 2 ya. Yang pertama, target pertama adalah kita mampu mengetahui dan memahami status kata di dalam bahasa Arab. Jadi status kata di dalam bahasa Arab itu apa saja? Kalau dalam bahasa Indonesia kan apa? Subjek, predikat, objek, keterangannya. Kira-kira kurang lebih 4. Nah, di dalam bahasa Arab status kata itu apa saja namanya? Nah, ini kita akan kuasai dan ini target yang pertama. Status kata apa saja istilahnya di dalam bahasa Arab kita kuasai. Nah, setelah menguasai status kata nama-namanya ya, apa saja, maka target yang kedua adalah ketika praktek ya, membaca teks Arab, nah, kita harus mampu mengidentifikasi status kata yang tersusun di dalam kalimat bahasa Arab yang kita baca tadi. Ya, mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, mana keterangannya, itu kita harus mampu saat membaca kitab Arab. Ya. Nah, ini target kedua. Jadi istilah-istilah status kata dalam bahasa Arab itu apa saja itu harus kita kuasai terlebih dahulu ya. Nah, setelah kita kenali istilah-istilahnya, baru kita dalam praktek nanti kita bisa menyebutkan, oh ini subjeknya, oh ini mubtada'nya, oh ini predikatnya, oh ini khobarnya ya kan, oh ini objeknya, ini maf'ul bihnya dan seterusnya. Nah, ini 2 target. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Karena di langkah kedua ini yang kita bahas adalah kalimat ya, struktur kalimat. Maka kita mulai dengan mengenal apa itu kalimat terlebih dahulu ya. Nah, kalimat di dalam bahasa Arab itu disebut apa? Jumlah. Atau istilah lainnya adalah kalam. Nah, apa itu jumlah atau kalam? Yaitu susunan dari beberapa kata. Di atas satu kata kita rangkai dengan kata yang lain. Boleh 2, boleh 3 atau 4 seterusnya. Nah, rangkaian atau susunan ini menjadi sebuah ungkapan. Ketika ungkapan ini memiliki arti yang sempurna, artinya bisa difahami, maka susunan ini disebut dengan jumlah atau kalam. Nah, itulah kalimat. Ya. Misalkan ada kata Muhammad, bukan satu kata.
terus disusun dengan kata yang kedua yaitu thalib. Sehingga menjadi ungkapan apa? Muhammadun thalibun. Nah, susunan ini memiliki arti Muhammad adalah seorang siswa. Nah, ini disebut jumlah. Nah, kemudian berikutnya, jumlah di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua, yaitu kalimat pokok yang disebut dengan umdah dan kalimat pelengkap disebut dengan fadlah. Nah, turunan dari dua bagian inilah yang akan menjadi nama-nama status kata di dalam bahasa Arab yang jumlahnya kurang lebih di sini ada 25. Nah, ini insya Allah yang 25 ini akan kita kuasai pada kesempatan yang singkat ini insya Allah. Baik, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, status kata di dalam kalimat. Nah, yang tadi ada berapa? Ada 25. Nah, ada 25 ya. Ada berapa? Cuman 25. Nah, kita sebutkan cuman ya. Nah, cuman berapa? 25. Enggak sampai 30. Nah, karena ada cumannya, insya Allah ini nggak banyak, sedikit. Nah, kita jangan khawatir, kita akan selesaikan pada satu sesi ini ya. Jadi kita nggak perlu membutuhkan 25 tahun ya, tapi cukup ya 20 menit atau 25 menit ya. Oke. Atau kalau bisa lebih kurang ya dari 25 menit. Baik, status kata di dalam kalimat bahasa Arab itu terangkum dalam skema berikut. Nah, jadi yang 25 status kata itu dirangkum dalam satu lembar ini. Nah, ini luar biasa kan? Nah, ini yang akan menjadi pembahasan ilmu i'rab. Nah, kalau di bangku kuliah dipelajari beberapa semester tuh. Satu kitab sendiri gitu. Tapi dalam buku lisan ini cukup satu ya halaman. Itu pembahasan globalnya. Tapi nanti ada rinciannya insya Allah. Nah, kalimat atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan jumlah itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi berapa? Dua. Apa itu? Umdah dan yang kedua adalah fadlah. Al-jumlah tanqasimu ila umdah wa fadlah. Al-jumlah tanqasimu ila umdah wa fadlah. Kalimat itu terbagi menjadi umdah dan fadlah. Umdah adalah kalimat pokok, sedangkan fadlah adalah kalimat pelengkap. Nah, apa itu umdah? Nah, kita mulai ya. Kita mulai dari umdah. Jadi clear ya, jumlah, ada umdah, ada fadlah. Nah, sekarang kita fokus ke umdah nih. Nah, umdah tatakawwan min musnad ilaihi wa musnad. Jadi umdah itu adalah kalimat yang tersusun dari musnad ilai dan musnad. Musnad ilai dan musnad. Apa? Musnad ilai dan musnad. Apa itu musnad ilai? Musnad ilai itu subjek. Sedangkan musnad itu predikat. Jadi kalimat umdah adalah kalimat yang memenuhi dua unsur ini. Ada subjeknya, ada predikat. Jadi kalau ada susunan kalimat yang sudah ada subjeknya, ada predikatnya, maka kalimat ini disebut kalimat pokok. Ya, kalimat pokok. Nah, sekarang apa saja subjek dan predikat di dalam bahasa? Nah, ini berikut penjelasannya. Yang pertama adalah mubtada. Nah, pernah dengar kan? Apa itu mubtada? Ya. Mubtada itu adalah kalimat atau subjek yang terletak di awal kalimat. Itu mubtada. Dari kata ibtida, ya, memulai. Jadi kata yang menjadi awalan kalimat. Itu mubtada. Nah, pasangannya kalimat yang melengkapinya adalah khobar. Jadi mubtada pasangannya khobar. Ya. Mubtada pasangannya khobar. Mubtada dan khobar. Nah, ini subjek yang pertama dan predikat yang pertama ya dalam bahasa Arab. Nah, ada subjek lain ya yang memiliki nama yang lain, tapi dia subjek juga. Ya. Nah, apa itu isim inna dan khobar inna? Apa? Isim inna dan khobar inna. Jadi tadinya kalimat ya mubtada dan khobar. Ketika diawali oleh inna, maka tadi yang namanya mubtada menjadi isim inna dan khobar mubtada menjadi khobar inna. Jadi ada kalimat diawali inna. Nah, itu menjadi isim inna. Nah, isim inna itu adalah subjek dan khobar inna itu adalah predikatnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Isim kana. Yaitu ungkapan mubtada dan khobar ini didahului kata kana.
Nah, maka mubtada ya, yang awalnya tadi namanya mubtada itu ketika setelah kemasukan atau didahului oleh kana, maka mubtada tersebut namanya menjadi isim kana. Nah, itu subjek ya. Dan predikatnya adalah khobar kana. Jadi awalnya mubtada khobar, kalau didahului inna menjadi isim inna dan khobar inna. Kalau didahului kana maka menjadi isim kana dan khobar kana. Nanti kita akan masuki contoh-contohnya ya. Sekarang dia fokus ke hafalan istilah dulu ya. Yaitu mubtada, khobar, isim ina, khobar ina, isim kana, khobar kana. Nah, berikutnya adalah fa'il. Nah, ini subjek yang keempat, namanya fa'il. Tapi letaknya di sini nih. Nah, kenapa kok letaknya di situ? Karena fa'il itu letaknya adalah setelah predikat. Nah, disebut fi'il maklum predikat. Jadi beda dengan mubtada, isim ina, isim kana ya. Nah, ini subjek di awal ya. Nah, kalau fa'il itu subjek setelah predikatnya, yaitu fi'il ma'lum, yaitu kata kerja aktif. Subjeknya disebut fa'il. Nah, ada yang kelima adalah naibul fa'il. Itu subjek juga. Subjek yang jatuh setelah, yang terletak setelah fi'il atau kata kerja pasif. Jadi kata kerja pasif dulu, nah setelahnya adalah naibul fa'il. Nah, kalau awalnya kata kerja aktif, maklum, maka subjeknya adalah fa'il. Nah, ini 5 nama subjek dan 5 nama predikat di dalam bahasa Arab. Pertama apa? Mubtada, pasangannya khobar. Isim ina, khobar ina. Isim kana, khobar kana. Fi'il ma'lum, fa'il. Fi'il majhul, naibul fa'il. Nah, 3 yang pertama ini disebut jumlah ismiyah. Nah, ini yang sering sudah kita dengar kan, jumlah ismiyah. Dan 2 terakhir disebut jumlah fi'iliyah. Kenapa kok ismiyah? Karena ini didahului oleh isim. Nah, kenapa kok fi'iliyah? Karena ini didahului oleh fi'il. Nah, clear ya? Nah, ini kalimat pokok jumlah umdah dalam bahasa Arab. Tersusun dari musnad ilaih dan musnad. Nah, masing-masing ada 5. Mubtada pasangannya khobar, isim inna, khobar inna, isim kana, khobar kana, fi'il ma'lum, fa'il, fi'il majhul, naibul fa'il. Nah, kemudian dibagi menjadi ismiyah dan fi'iliyah. Nah, sampai sini clear dulu ya istilahnya ya. Jadi tolong nanti antum kalau mempelajari ya, bab ini, status kata ini, ya dipastikan hafal dulu ini kalimat pokok. Nah, kalau sudah hafal 10 nama ini, baru kita lanjutkan ke kalimat fadlah. Ya. Biar bertahap kita, dan insya Allah dengan demikian ya, kita akan lebih mudah untuk menguasai ya nama-nama berikutnya. Nah, oke, sudah clear kalimat pokok. Nah, berikutnya adalah kalimat pelengkap fadlah. Ya. Nah, kalimat fadlah di sini kita bagi menjadi 2, ada keterangan dan ada ya, ekor kalimat. Ya. Nah, keterangan sendiri ada 11. Yang kalimat pokok tadi ada 10. Nah, yang fadlah keterangan ini ada 11. Nah, ini kita nanti akan bagi menjadi 2, ada keterangan mafa'il, itu namanya maf'ul semua, ada 5. Yang disebut dalam istilah bahasa Arab itu adalah mafa'il khamsah. Apa saja itu? Yaitu maf'ul bih, keterangan objek. Yang kedua maf'ul mutlak, keterangan jenis pekerjaannya. Yang ketiga maf'ul li ajli, keterangan sebab terjadinya pekerjaan. Kemudian maf'ul fi, yaitu keterangan waktu atau tempat terjadinya peristiwa. Dan yang kelima adalah maf'ul ma'ah, yaitu keterangan yang menyertai terjadinya peristiwa tersebut. Jadi ada 5 mafa'il, ya. 5 maf'ul. Yang pertama adalah maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul fi, maf'ul ma'ah. Nah, ini 5 keterangan ya. 5 keterangan mafa'il. Nah, ini kita kuasai dulu 5 ini ya, sebelum lanjut ke keterangan berikutnya. Apa saja tadi? Maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul fi, maf'ul ma'ah. Dan usahakan berurutan. Jadi kalau kita belajar terbiasa dengan ya, urutan, insya Allah kita lebih mudah untuk mengingat. Ya. Kalau ada yang lompat, nah kita akan tahu. Gitu.
Jadi jangan menghafal itu dengan acak, ya, tapi dengan urutan. Maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul ajli, maf'ul fi, maf'ul ma'ah. Nah, udah clear? Nah, baru kita lanjutkan ke keterangan berikutnya, yaitu hal, keterangan kondisi, tamyiz, keterangan penegas, mustasna, keterangan pengecualian, dan munada, keterangan yang dipanggil, nah, mudhof ilaih, kata majmu' dan majrur bil jar, yaitu isim yang diawali oleh huruf jar. Nah, ini 6 status, ya, kata keterangan. Yaitu apa? Hal, tamyiz, mustasna, munada, mudhof ilaih, majrur bil jar. Nah, ini istilah-istilahnya kita kuasai dahulu, ya. Oke. Jadi apa? Hal, tamyiz, mustasna, munada, mudhof ilaih, majrur bil jar. Nah, ini kita kuasai dulu, ya. Perlahan, tidak apa-apa. Jadi umdah dulu tadi 10 selesai. Kemudian keterangan mafa'il 5 selesai. Keterangan bagian kedua yaitu 11. Nah, selesai. Kalau sudah selesai, nah baru kita lanjutkan ke bagian yang kedua dari kalimat fadla, yaitu tawabi, yang kita artikan sebagai ekor kata atau ekor kalimat, ya. Nah, apa saja itu tawabi? Tawabi ada 4. Yang pertama naat, yaitu sifat, ya. Kemudian taukid, penguat, dan badal, pengganti, dan yang terakhir adalah atof, ya, penghubung. Jadi tawabi ada 4. Naat, taukid, badal, atof. Naat, taukid, badal, atof. Naat, taukid, badal, atof. Ya. Nah, inilah 25 status kata di dalam bahasa Arab, ya. Jadi yang pertama apa? Mubtada, khobar. Kemudian isim inna, khobar inna. Isim kana, khobar kana. Fi'il ma'lum, fa'il. Fi'il majhul, naibul fa'il. 10. Oke, kita kantongin nih. Jangan sampai hilang, ya. Nah, berikutnya keterangan. Ada 11. Maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul ajli, maf'ul fi, maf'ul ma. Kemudian ada hal, tamyiz, mustasna, munada, mudhof ilaih, majrur bi harfil jar. 11. Kantongin lagi. Nah, tinggal terakhir tawabi itu ada 4. Naat, taukid, badal, atau. Nah, total sekitar 25, ya. Ini ada sedikit keterangan. Mudhof ilaih dan majrur bil jar ini biasanya disebut syibul jumlah, ya. Syibul jumlah yaitu mendekati apa? Jumlah. Baik, itu ikhwas sekalian, ya, nama-nama istilah status dalam bahasa Arab. Nah, biar lebih gampang lagi untuk memahami ini, ya, kita lanjutkan ke contoh masing-masing. Nah, ini contoh status kata dalam kalimat. Berikut contoh masing-masing status kata di dalam kalimat. Nah, tadi kita berawal dari jumlah, terbagi menjadi omda dan fadlah. Nah, omda itu tersusun dari musnad ilaih dan musnad. Nah, masing-masing, ya, musnad ilaih dan musnad itu ada 5, jadi totalnya 10. Nah, ini berikut contohnya. Yang pertama, nah, masih ingat tadi pertama, ini contohnya langsung. Muhammadun thalibun. Yang pertama tadi apa? Mubtada dan khobar. Ya kan? Nah, jadi Muhammad ini mubtada, thalibunnya ini khobar. Ini subjek, ini predikat. Yang kedua, inna Muhammadan thalibun. Nah, jadi mubtada dan khobar ini ketika didahului oleh inna, maka Muhammad yang tadinya mubtada, nah namanya menjadi isim inna, dan khobarnya menjadi khobar inna, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, kana Muhammadun thaliban. Tadinya mubtada khobar, ketika diawali oleh kana, maka namanya menjadi isim kana dan khobarnya menjadi khobar kana. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, contohnya ja'a Muhammadun. Nah, ini ja'a Muhammadun. Ini adalah kata kerja aktif, ya. Maka subjeknya disebut fa'il. Nah, ini fi'il ma'lum dan fa'il. Nah, dan yang kelima adalah hubbiba Muhammadun. Ya. Hubbiba Muhammadun. Nah, hubbiba ini kata kerja pasif,
maka Muhammadunnya sebagai naibul fa'il. Fi'il dan naibul fa'il. Nah ini tunjukkan Muhammadun thalibun, Muhammad seorang siswa. Tidak apa. Inna Muhammadan thalibun. Sesungguhnya Muhammad itu seorang siswa. Karena Muhammadun thaliban. Dulunya Muhammad itu seorang siswa. Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Hubbiba Muhammad. Muhammad itu dicintai. Nah ini contohnya ya. Nah lanjut ke fadlah. Nah ini ismnya dan fi'il. Lanjut ke fadlah. Nah pertama keterangan, kedua tawabi. Nah keterangan bagian pertama adalah mafa'il yang 5 ya. Mafa'il khams. Huwa yuhibbu Muhammadan. Dia mencintai Muhammad. Nah, ini adalah maf'ul bih. Kemudian huwa yuhibbu Muhammad hubban. Dia mencintai Muhammad, ya, betul-betul cinta. Nah, ini disebut maf'ul mutlak. Dia betul-betul cinta Muhammad, ya. Jadi hubban yaitu menjelaskan ya, jenis kecintaan ini, yaitu serius, ya, dia menyukai Muhammad. Disebut maf'ul mutlak. Ukrimu apa? Ukrimu, aku memuliakan Muhammad. Memuliakan Muhammad. Hubban lau. Kenapa sih saya kok memuliakan Muhammad? Hubban lau. Karena aku cinta. Nah, ini disebut maf'ul bi'ajli. Jadi karena aku mencintai. Aku memuliakan Muhammad. Sebabnya apa? Karena aku mencintai. Nah, ini disebut maf'ul bi'ajli. Kemudian yang keempat adalah qama Muhammadun amamal fasli. Muhammad berdiri amamal fasli, di depan kelas. Nah, di depan itu keterangan tempat. Nah, disebut maf'ul fi. Kemudian ada Muhammad itu pulang wa Ramadan, ya. Bersamaan datangnya Ramadan. Nah, Ramadan ini disebut maf'ul ma'a. Nah, kemudian berikutnya ja'a Muhammadun mahbuban. Muhammad datang dengan kondisi yang disukai. Nah, ini disebut hal ya. Jadi kondisi Muhammadnya saat datang itu apa sih? Oh, disukai dia, mahbuban. Nah, ini disebut hal. Kemudian asyrabul kuba. Ya. Apa ini salah harokat ya? Aslinya asyrabul kuba ma'an. Aku meminum ya segelas air. Nah, ini disebut tamyiz. Aku meminum segelas air. Nah, ini keterangan penegas. Jadi aku minum segelas. Perlu penegasan kan? Nah, ditegaskan air ataukah madu ataukah yes, jus atau yang lain. Nah, ditegaskan dengan ma. Ja'atullahu illa Muhammad. Semua siswa sudah datang kecuali Muhammad. Nah, Muhammad ini disebut mustasna, pengecualian. Ya Muhammadu akbil. Wahai Muhammad, datanglah. Nah, Muhammad ini disebut munada. Kemudian kitabu Muhammadin. Nah, kitabnya Muhammad. Nah, Muhammad ini disebut mudhaf ilaih. Kemudian iltaqaitu bi Muhammadin, aku bertemu dengan Muhammad. Nah, Muhammad ini disebut majrur bi fa, majrur bi harfil jar. Nah, ini contoh ya jar majrur ya. Kemudian yang tawabi, at-talibul mahiru ja'a. Siswa yang mahir itu sudah datang. Nah, al-mahir disebut na'am. Kemudian ja'a Muhammadun nafsu. Muhammad itu datang sendirinya. Nah, nafsu ini disebut taukid. Kemudian ja'al ustadu Muhammadun. Ya, ja'al ustadu Muhammadun. Nah, Muhammad ini disebut badal. Ya. Telah datang Ustaz Muhammad. Nah, ini badal. Kemudian ja'a Hasan wa Muhammadun. Nah, Muhammad ini disebut atof. Nah, ini contoh dari 25 status kata di dalam bahasa Arab. Ya. Jadi istilahnya apa? Terus contohnya seperti apa? Nah, itu apa? Kita jelaskan dalam 2 ya lembar halaman ini. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya. Tinggal silakan dimantapkan lagi hafalan istilah-istilahnya ya, perlahan dan bertahap ya. Pastikan kita tidak lanjut ke berikutnya sebelum yang pertama itu kita kuasai ya. Ini kita mulai dari umdah dulu, kemudian keterangan ya, mafa'il dulu, baru kemudian keterangan bagian kedua dan rekor kalimat. Seperti itu, insya Allah kita akan langsung kuasai
25 istilah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya.